Halo teman-teman, nama saya Muhammad Abdul dengan NIM 20194102339. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari bedah skripsi yang saya lakukan. Bedah skripsi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah statistika bisnis. Pada kesempatan kali ini saya mengambil contoh sebuah skripsi dari teman saya yang bernama Mega Mayangsari yang berasal dari Universitas Veteran Jakarta dengan judul pengaruh literasi keuangan dan pendapatan terhadap perilaku keuangan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Ciherang, Pondok, Kabupaten Bogor. Langsung saja ke poin pertama. Skripsi ini ditulis oleh Mega Mayangsari yang berasal dari Universitas Veteran Jakarta dan diterbitkan pada tahun 2019. Terdapat 3 rumusan masalah dalam skripsi ini. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Ciherang, Pondok. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh locus of control terhadap perilaku keuangan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Ciherang, Pondok. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pendapatan terhadap perilaku keuangan pada perilaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Ciherang, Pondok. Pada bagian selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini adalah untuk melihat pengaruh dari literasi keuangan dan pendapatan terhadap perilaku keuangan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Desa Ciherang, Pondok, Kabupaten Bogor. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Ciherang, Pondok. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh locus of control terhadap perilaku keuangan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Ciherang, Pondok, Kabupaten Bogor. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan terhadap perilaku keuangan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Ciherang, Pondok. Pada bagian selanjutnya terdapat hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian telah dijelaskan dalam penelitian terdahulu, di mana membahas tentang hubungan perilaku keuangan dengan variabel literasi keuangan, locus of control, dan pendapatan dengan tujuan untuk melihat apakah terdapat keterkaitan atau hubungan dengan perilaku keuangan. Maka disusun hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan, sehingga semakin tinggi literasi keuangan, maka semakin baik perilaku konsumen. Yang kedua, locus of control berpengaruh terhadap perilaku keuangan, sehingga semakin tinggi locus of control, maka semakin baik perilaku keuangan. Dan yang ketiga, pendapatan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan, sehingga semakin tinggi pendapatan, maka semakin baik perilaku keuangan. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sunyoto, 2013 halaman 131, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berisi karakteristik responden dan persepsi responden terhadap variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi penyebaran yang digunakan secara langsung menggunakan hard copy kepada perilaku UMKM di Desa Ciherang, Pondok. Dan sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer, yaitu pengumpulan data dengan membagikan kuesioner kepada para pelaku UMKM di Desa Ciherang, Pondok. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data.
Pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi kali ini adalah dengan membagikan 80 kuesioner kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Ciherang Pondok, Kabupaten Bogor untuk memperoleh data yang valid. Kuesioner ini meliputi pengukuran variabel-variabel, yaitu variabel literasi keuangan, locus of control, dan pendapatan yang akan diukur dengan skala Likert. Menurut Sugiono pada tahun 2016, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono tahun 2016 adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan jadi populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Ciherang Pondok, Kabupaten Bogor yang berjumlah 99 UMKM. Dan sampel menurut Sugiono pada tahun 2016 adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Hal tersebut dilakukan karena populasi bersifat homogen, menurut Sugiono pada tahun 2016. Di bagian berikut ada teknik analisis data. Analisis data adalah proses kegiatan untuk mengelola data setelah data dari seluruh responden atau sumber lain terkumpul. Kegiatan analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, kemudian merincikan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, kemudian menjanjikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis deskriptif dan analisis PLS. Analisis deskriptif itu sendiri adalah menurut Ferdinand pada tahun 2014, analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian. Salah satunya adalah angka indeks yang merupakan alat ukur untuk mendapatkan gambaran mengenai derajat persepsi responden atas variabel yang akan diteliti. Sebuah angka indeks dapat dikembangkan. Analisa ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran deskriptif responden mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian ada analisis PLS atau partial least square. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data yaitu partial least square. Menurut Walt pada tahun 1985 dalam Ghazali 2014 halaman 7, partial least square atau PLS adalah metode analisa yang cukup powerful karena didasari dengan banyak asumsi. Data tidak harus berdistribusi normal atau multivariate. Indikator yang diliputi dengan skala kategori, ordinal, sampai rasio dapat digunakan ada model yang sama. Sampel tidak harus besar, tapi sekitar 30-100 sampel dan dapat digunakan untuk menjelaskan. Dan ada atau tidaknya hubungan antara variabel latent tak terukur langsung. Dan selanjutnya adalah ada teknik analisis data.
teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis statistik deskriptif dapat digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian. Salah satunya adalah angka indeks yang merupakan alat ukur untuk mendapatkan gambaran mengenai derajat persepsi responden atas variabel yang akan diteliti. Sebuah angka indeks dapat dikembangkan. Analisa ini dilakukan untuk mendapat gambaran deskriptif responden mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Persepsi responden tersebut digambarkan menggunakan teknik scoring. Yang terakhir ada hasil penelitian. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan partial least square atau PLS mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan pelaku usaha mikro kecil menengah, dan hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan pada pelaku UMKM di Ciherang Pondok. Semakin baik literasi keuangan yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin baik perilaku keuangannya. Dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua, logis of control berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan pada pelaku UMKM. Jika logis of control internal yang dimiliki oleh pelaku UMKM, maka perilaku keuangannya akan baik. Namun jika logis of control eksternal yang dimiliki maka perilaku keuangannya tidak baik. Dan yang ketiga adalah ada pendapatan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan pada pelaku usaha UMKM di Desa Ciherang Pondok. Semakin tinggi pendapatan pelaku UMKM, maka perilakunya akan semakin baik. Begitupun sebaliknya. Selesai sudah deskripsi yang saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah statistika bisnis. Jika ada salah-salah atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Untuk semua kekurangan, mohon dimengerti karena kita sama-sama masih belajar. Dan kata yang terakhir yang saya dapat ucapkan adalah tetap semangat untuk semuanya, jaga kesehatan dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.